Hai adik-adik, sudah siap untuk belajar? Harus siap ya, karena Kak Evan muncul kembali di channel Bimbeluki. Bimbeluki, we commit to support your success. Ayo, siapkan perhatian kamu kepada layar dan siapkan juga buku untuk mencatat materi-materi yang akan Kak Evan sajikan. Oke. Nah, untuk kali ini Kak Evan akan membahas tentang bangun ruang bab 3 untuk kamu yang sudah kelas 6. Pada video sebelumnya, Kak Evan sudah membahas tentang bangun ruang kubus, balok, dan tabung. Kira-kira untuk di video ini, bangun ruang apa ya? Penasaran kan? Ini dia. Bangun ruang yang akan kita pelajari hari ini adalah 5 segi 4. Nah, jika adik-adik ketinggalan untuk menyimak bangun ruang kubus, tabung, dan balok, silakan adik-adik bisa menuju deskripsi video ini. Di situ sudah terdapat link video yang membahas bangun ruang kubus, balok, dan tabung. Ayo kita lihat langsung untuk 5 segi 4. Di sini Kak Evan sudah menyiapkan gambar, yaitu 5 segi 4 yang Kak Evan beri nama A, B, C, D. Nah, untuk di sini ada T. T ini merupakan titik puncak dari 5 segi 4 dan O merupakan titik pusat dari 5 segi 4. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu 5 segi 4? Nah, adik-adik, 5 segi 4 adalah bangun ruang sejenis limas yang mempunyai alas segi 4. Bisa berupa persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, atau trapesium. Jadi untuk alasnya sendiri bermacam bentuk segi 4. Bisa persegi, bisa persegi panjang, bisa belah ketupat, atau layang-layang, jajar genjang, maupun trapesium. Lalu ciri-ciri dari 5 segi 4 adalah sebagai berikut. Nah, ciri-cirinya adik-adik memiliki 5 sisi yang terdiri atas sebuah sisi alas dan 4 sisi tegak. Jadi sisi alasnya cuma 1 dan sisi tegaknya ada 4. Mari kita lihat untuk sisi alasnya. Ini Kak Evan jelaskan dengan garis merah. Alas untuk limas ini adalah alas A, B, C, D. Nah, bisa dilihat kan adik-adik, ini alasnya berbentuk persegi. Langsung kita tulis di sini untuk alas. Alasnya adalah alas A, B, C, D. Ini baru sisi yang pertama atau ke-1. Sementara untuk 4 sisi tegak lainnya adalah berbentuk segitiga. Di sini ada segitiga ABT pertama, terus juga ada segitiga BCT kedua, dan ada segitiga CDT yang ketiga, lalu yang keempat ada segitiga ADT. Kak Evan di sini tulis dulu untuk sisi tegak.
sisi tegaknya, yaitu berbentuk segitiga. Yang pertama ada A, B, T. Terus juga ada B, C, T. Ada juga C, D, T. Dan yang terakhir A, D, T. Kita lanjut untuk ciri atau sifat dari 5 segi 4 yang kedua, yaitu sisi alasnya berbentuk segi 4 dan sisi tegaknya berbentuk segitiga. Nah, tadi Kak Evan sudah menjelaskan untuk sisi alasnya apa saja dan sisi tegaknya apa saja. Tadi ada 5 ya untuk sisinya. 1 yaitu sisi alas dan 4 sisi tegak. Lanjut lagi untuk ciri atau sifat-sifat dari 5 segi 4 yang ketiga, yaitu memiliki 8 rusuk. Nah, adik-adik bisa dilihat untuk gambar 5 segi 4. Di sini Kak Evan akan menjelaskan mana itu 8 rusuknya. Kak Evan tulis dulu rusuk. Ingat, rusuk itu adalah sebuah garis. Ya, berarti di sini dari garis A ke garis B. Nah, ini merupakan rusuk pertama, yaitu AB. Terus ada rusuk BC, oke. Dan yang ketiga adalah rusuk CD. Yang keempat adalah rusuk AD. Dan yang kelima itu adalah rusuk AT. Yang keenam adalah rusuk BT. Yang ketujuh adalah rusuk CT. Dan yang terakhir adalah rusuk DT. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham? Ciri atau sifat yang terakhir dari 5 segi 4 adalah memiliki 5 titik sudut yang salah satunya merupakan titik puncak. Nah, untuk titik sudutnya di sini Kak Evan tulis titik sudut dari 5 segi 4 yang ada pada gambar. Yang pertama adalah titik sudut A. Yang kedua, titik sudut B. Yang ketiga adalah titik sudut C. Yang keempat adalah titik sudut D. Dan yang kelima, terakhir, ini adalah titik sudut T yang merupakan titik puncak. Oke adik-adik, bisa dipahami sampai sini? Kalau paham, langsung Kak Evan akan menuju materi berikutnya, yaitu tentang volume 5 segi 4. Untuk volume 5 segi 4, di sini adik-adik bisa melihat Kak Evan sudah menyediakan rumus volume 5 segi 4. Untuk rumusnya sendiri adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, adik-adik perlu diketahui untuk luas alas di sini ini tergantung dari bentuk alas 5 segi 4 itu sendiri. Jadi di sini Kak Evan sudah menyediakan berbagai rumus luas alas dari persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Jadi, ketika adik-adik menemui 5 segi 4 dengan alas berbentuk persegi,
maka volumenya bisa kita tulis V sama dengan 1/3 dikali luas alas. Luas alas untuk alasnya tadi berbentuk persegi. Berarti nanti kita tulis luas alasnya adalah sisi dikali sisi. Tutup kurung, baru kita kalikan dengan tinggi limas tersebut. Untuk tingginya, ini yang garis hijau ya. Dari titik pusat limas sampai ke titik puncak. Itu namanya tinggi limas. Lalu bagaimana nih Kak, kalau alasnya bukan berbentuk persegi? Volumenya bagaimana? Nah, jika adik-adik menemui limas dengan alas berbentuk selain persegi, maka menggunakan rumus yang sudah Kak Evan sediakan. Misalkan di sini adik-adik menemui limas segi 4 dengan bentuk alas persegi panjang, maka untuk volumenya bisa ditulis V sama dengan 1/3 dikali luas alas. Luas alasnya tadi alasnya berbentuk persegi panjang, maka untuk luas alasnya adalah panjang dikali lebar, baru dikalikan tinggi limas tersebut. Paham ya adik-adik? Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah luas permukaan dari limas segi 4. Untuk rumusnya, luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Nah, tadi untuk sisi tegaknya, luas sisi tegaknya, itu berarti luas segitiga. Agar lebih memudahkan adik-adik, ini juga Kak Evan sudah menyediakan berbagai rumus bentuk dari luas alas segi 4. Misalkan untuk rumus luas permukaan limas segi 4 yang alasnya berbentuk persegi, maka untuk rumusnya adalah LP, ini Kak Evan singkat luas permukaan, sama dengan luas alas. Di sini ya, luas alas. Tadi untuk alasnya berbentuk persegi, berarti rumusnya adalah sisi kali sisi. LP sama dengan sisi dikali sisi ditambah 4 kali luas sisi tegak. Tadi sisi tegaknya adalah segitiga. Jadi setengah kali alas kali tinggi. Seperti itu adik-adik. Atau juga bisa nih, misalkan untuk luas permukaan limas segi 4 yang alasnya berbentuk jajar genjang. Berarti untuk rumus luas permukaannya adalah LP, Kak Evan singkat luas permukaan, sama dengan luas alas. Tadi alasnya berbentuk jajar genjang, berarti memakai rumus ini. Alas kali tinggi. A kalikan T. Nah, ini alas jajar genjang ya, dan tinggi jajar genjang. Baru ditambahkan 4 dikalikan setengah kali A kali T. Nah, ini adalah rumus dari luas sisi tegak, yaitu segitiga. Bagaimana adik-adik? Sudah paham? Jadi intinya, ketika menghitung volume dan luas permukaan dari limas segi 4, adik-adik melihat bentuk dari alas limas segi 4 tersebut, ya.
Jika alasnya berbentuk persegi, maka luas alasnya rumusnya sisi kali sisi. Atau jika alasnya berbentuk persegi panjang, maka luas alasnya adalah panjang kali lebar. Begitu juga dengan jajar genjang yang memiliki rumus luas alas adalah alas kali tinggi. Sedangkan belah ketupat bisa adik-adik lihat, yaitu untuk luas alasnya setengah kali diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Ini Kak Evan ulangi. Jadi untuk menghitung volume dan luas permukaan dari 5 segi 4 adalah tergantung dari bentuk alasnya. Nah, agar adik-adik dapat lebih memahami bagaimana cara menghitung volume dan luas permukaan dari 5 segi 4, mari kita bersama-sama untuk mengerjakan contoh soal dari 5 segi 4. Nah, di sini Kak Evan sudah menyediakan contoh soalnya. Hitunglah volume dan luas permukaan 5 segi 4 di bawah ini. Bisa kita lihat adik-adik untuk gambar limasnya. Nah, di sini ingat ketika akan mengerjakan volume dan luas permukaan 5 segi 4, hal yang pertama kali kita lihat bentuk alasnya. Di sini bentuk alasnya adalah persegi. Sudah diketahui untuk bentuk alasnya ini adalah persegi. Dan kita lihat untuk tinggi limasnya. Di sini untuk tinggi limas yaitu 8 cm. Bisa kita lihat ya. Dari titik pusat limas sampai ke titik puncak limas adalah 8 cm. Maka dari itu T sama dengan 8 cm. Sementara untuk panjang sisi dari alasnya ini adalah 12 cm. Bisa kita lihat 12 cm. Di sini juga 12 cm. Dan ini adalah tinggi dari segitiga atau sisi tegaknya, yaitu 10 cm. Oke? Nah, langsung saja kita hitung untuk volumenya. V sama dengan, ini Kak Evan singkat, yaitu 1/3 dikalikan luas alas dikali tinggi limas. Oke? Langsung kita masukkan saja 1/3 dikali luas alas. Nah, tadi untuk alasnya 5 segi 4 yang ada di gambar yaitu persegi. Jadi kita menggunakan rumus sisi dikali sisi. Baru kita kalikan dengan tinggi limas. Maka dari itu sama dengan 1/3 kita tulis lagi dikali panjang sisinya adalah tadi 12. Maka dari itu tulis 12 kalikan sisi lagi 12 baru dikali dengan tinggi 5 segi 4 yaitu 8 cm. Di sini tulis 8. Langsung kita hitung. Untuk 3 dengan 12 kita bisa coret di sini 4. Nah, kita kalikan dulu nih. 4 kalikan 12. 4 dikali 2 yaitu 8. 4 kalikan 1 yaitu 4. Hasilnya 48. Baru kita kalikan dengan tinggi limas yaitu 8 cm. Sama dengan 8 kali 8, 64 kita tulis 4. Dan kita punya simpenan 6.
terus 4 dikalikan 8 yaitu 32. 32 ditambah 6 yaitu 38. Maka dari itu untuk volume 5 segi 4 yang ada di gambar adalah 384 cm pangkat 3. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Untuk selanjutnya, kita menghitung luas permukaan 5 segi 4. Setelah menghitung volume dari 5 segi 4, nah selanjutnya kita menghitung luas permukaan 5 segi 4. Tetapi sebelumnya, kita teliti terlebih dahulu untuk limas yang ada di gambar. Kita cari terlebih dahulu untuk tinggi limas, terus juga melihat bentuk alas limas tersebut. Nah, tadi untuk tinggi limas ini adalah 8 cm ya, dari titik pusat ini O menuju ke titik puncak. Ini adalah 8 cm. Terus untuk bentuk alasnya ini berbentuk persegi. Dan untuk panjang sisi alasnya itu adalah 12. Bisa dilihat di sini ada angka 10. 10 ini merupakan tinggi dari segitiga atau tinggi dari sisi tegak. Nah, seperti yang Kak Evan jelaskan, sisi tegaknya berbentuk segitiga. Langsung saja kita tulis untuk rumusnya, yaitu LP, Kak Evan singkat luas permukaan, sama dengan luas alas ditambah dalam kurung 4 dikalikan luas sisi tegak. Nah, tadi sisi tegaknya adalah berbentuk segitiga. Jadi nanti untuk rumusnya berarti luas dari segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Langsung kita tulis untuk rumusnya kembali. LP sama dengan luas alas. Untuk alasnya berbentuk persegi. Jadi kita menggunakan rumus luas persegi, yaitu sisi dikali sisi. Baru kita tambah dengan 4 dikali setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, ini merupakan rumus luas segitiga yang merupakan sisi tegak dari 5 segi 4. Oke? Langsung masukkan angka-angkanya. Panjang sisinya tadi adalah 12, berarti 12. Kita kalikan dengan 12. Ditambah dalam kurung 4, kita kalikan setengah. Dan untuk alasnya berarti ini adalah 12 ya adik-adik. Tulis 12 serta untuk tinggi dari segitiga tadi yang Kak Evan sudah jelaskan adalah 10. Kita tulis di sini 10. Langsung dihitung untuk 12 kali 12 adalah 144 ditambah 4 dengan 2 kita bisa coret di sini. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Baru kita kalikan 2 kali 1, 2. 2 kali 12 adalah 24. 24 dikalikan 10 adalah 240. Nah, jadi langsung saja kita tambahkan 144 ditambah dengan 240 adalah 384 cm pangkat 2. Jadi untuk luas permukaan 5 segi 4 yang ada di gambar adalah 384 cm
pangkat 2. Contoh soal berikutnya. Sebuah 5 segi 4 memiliki bentuk alas persegi panjang dengan panjang alas 12, lebar 10, dengan tinggi limas 20 cm. Berapa volume dari 5 segi 4 tersebut? Nah, adik-adik, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita lihat dulu. Di sini terdapat kata bentuk alas dari limas tersebut adalah persegi panjang. Ingat ya, persegi panjang. Selanjutnya, langsung saja kita hitung untuk volume dari limas tersebut. V sama dengan sepertiga kita kalikan dengan luas alas dikalikan dengan tinggi dari 5 segi 4. Langsung kita masukkan saja 1/3 dikali luas alas. Tadi alasnya berbentuk persegi panjang. Berarti untuk rumusnya adalah panjang dikali lebar. Baru kita kalikan dengan T, tinggi limas tersebut. Langsung masukkan saja untuk angka-angkanya. 1/3 dikali. Untuk panjangnya adalah 12. Berarti di sini 12. Dan untuk lebarnya adalah 10. Langsung kita masukkan 10. Baru kita kali dengan tinggi dari 5 segi 4 tersebut, yaitu 20. Kita hitung langsung. Untuk sepertiga kita tulis kembali, dikali 12 kali 10 adalah 120, dan dikali dengan 20. Nah, di sini kita bisa coret untuk 3 dengan 120. Simpan terlebih dahulu nolnya, jadi 12. Kita bagi dengan 3, yaitu 4. 3 bagi 3 hasilnya 1. Di sini berarti tinggal 40. Tulis lagi 40 dikali dengan 20. Langsung dihitung 4 dikalikan 2, yaitu 8. 02 tinggal kita kasihkan di belakangnya. Jadi 800. Nah, untuk volume soal nomor 2 yaitu 800 cm pangkat 3. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Kuncinya dalam mengerjakan volume bangun 5 segi 4, kita perhatikan dulu yaitu bentuk alasnya. Nah, itu tadi untuk materi bangun ruang 5 segi 4. Semoga materi yang Kak Evan berikan dapat dipahami adik-adik semua. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.